토지 매각 보상금의 140억. Tahun 1996, tanah yang dibelikan kepada Dojung akhirnya menjadi lokasi rencana pengembangan kota baru pemerintah. Alhasil, tanah tersebut dijual dengan untung berkali-kali lipat, membuat Dojung menjadi miliarder termuda dengan kekayaan 24 miliar won. Kakek dolar ini sih sangat terkejut dengan keberuntungan Dojung, berharap uang itu Dojung investasikan ke perusahaannya, menjanjikan bunga yang lebih besar dari bank. Toh, dia juga pasti tak tahu uang itu mau diapakan. Jelaslah Dojung menolak, ini kan tahun 96, artinya tak lama lagi terjadi krisis Asia. Makanya ia dengan segera menukar uangnya menjadi bentuk dolar. Membuat kakeknya bingung dengan apa yang difikirkan Dojung. Di lain sisi, tiga saudara ini jelas cemburu melihat ponakannya itu mendapat durian runtuh, bahkan hanya dengan menunjuk peta. Anak pertama sendiri berusaha tidak cemburu, menjelaskan kalau tanah itu Dojung dapatkan karena berkat dialah ayah mereka tak jadi naik pesawat yang kecelakaan itu. Namun anak kedua malah mengompori kalau ayahnya memang memberikan perhatian lebih kepada Dojung, yang bahkan tak pernah dilakukannya kepada anak cucunya yang lain, termasuk cucu sulung yang harusnya jadi pewaris. Si Alis Nanjak juga menambahkan kalau jangan-jangan semua ini dilakukan ayahnya untuk menjadikan Dojung sebagai pewaris selanjutnya, membuat anak pertama mulai terbakar bisikan iblis si Alis Nanjak ini. Di lain sisi, kakak Dojung akhirnya menjadi rapper kesurupan. Mereka sih tak pusing, toh itu sudah jadi cita-citanya. Apalagi ayahnya sekarang berhasil mengembangkan bisnis distribusi filmnya berkat bantuan Dojung. Ya, saat itu Dojung menyarankan agar ayahnya berinvestasi pada film Home Alone dan jadi distributor tunggal di Korea. Awalnya ayahnya tak percaya, mana mungkin sih film bertema Natal tapi anaknya ditinggal sendiri di rumah akan laku di pasaran. Namun waktu sudah membuktikan kata-kata Dojung saat itu, sehingga ayahnya bisa membeli kantor yang sekarang. Dojung pun mengajak ayahnya ke Amerika lagi untuk berinvestasi di film-film yang lain, yakin kalau ayahnya akan membeli gedung yang jauh lebih besar. Setelah itu, ia pun mengantar kakaknya yang tidak jelas ini, yang terus menghasutnya untuk pacaran dan menikmati indahnya dunia. Kesal melihat Dojung terlalu serius dan selalu dijuluki kutu buku. Tiba-tiba ia melihat kerumunan dan karena penasaran ia segera ke sana. Terkejut melihat boyband top saat itu akhirnya bubar. Namun Dojung bingung melihat seorang gadis nangis di sampingnya karena sedih melihat idolanya bubar. Namun tiba-tiba ia tersadar saat melihat nama di buku gadis cupu itu, si jaksa ganas yang selalu menyerang Sonyang di masa depan. Di lain sisi, menantu yang saat ini masih jadi jaksa memberi informasi penting kepada mertuanya untuk membeli perusahaan bernama Hando Steel yang tak lama lagi akan bangkrut. Jadi mereka bisa membelinya dengan harga murah, apalagi perusahaan tersebut bisa dijadikan industri hulu untuk perusahaan mesin dan mobil mereka. Ya, itu hadiah terakhir menantu ini sebagai jaksa, karena ingin maju sebagai anggota dewan di pemilu berikutnya. Meminta mertuanya memberikan bantuan. Sedangkan Dojung kini sampai di Amerika bersama ayah dan kakaknya sang rapper tak berguna. Nah, saat berjalan, ia tak sengaja menabrak seseorang dan membuat donatnya terjatuh. Ia pun tersadar kalau topi merah ini orang Korea juga. Namun anehnya, si topi merah malah menyuruhnya mengganti donat tersebut dengan harga 10 juta dolar. Ya, dia adalah manajer investasi yang harus memutuskan pilihannya segera. Masalahnya, ia harus makan donat itu terlebih dahulu sebelum memutuskan yang terbaik. Dan butuh 30 menit untuk membeli donat tersebut. Tapi karena Dojung hanya bengong, ia terpaksa pergi sambil memakannya. Padahal donat itu kan sudah dibumbui pasir, membuat Dojung terheran-heran. Nah, tujuan Dojung ke sana untuk mengarahkan ayahnya berinvestasi di film Titanic yang akan segera diproduksi. Jelas dong ayahnya heran, mana ada orang yang ingin melihat film kapal tenggelam, apalagi pemerannya seperti menunjukkan hubungan antara pria muda dan tante-tante. Ya, saat itu Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet belum terlalu terkenal guys ya. Apalagi rapper tak jelas ini malah berteori kalau film bertema air pasti akan tenggelam juga di pasaran. Namun tiba-tiba si topi merah ternyata ada di sana juga, berdebat dengan asistennya tentang film Titanic itu. Ya, topi merah sangat ingin berinvestasi karena menurutnya ini adalah kisah yang jarang terjadi, di mana tenggelamnya kapal tersebut menunjukkan kekalahan orang kaya dibumbui kisah cinta romantis antara orang kaya dan orang tak berada. Dan justru Kate Winslet yang lebih mirip tante DiCaprio ini menjadi alasan ia sangat ingin berinvestasi. Karena dalam kondisi resesi seperti sekarang, orang-orang lebih tertarik melihat wanita dewasa yang cerdas.
Ya, penjelasan tadi membuat ayahnya percaya dan setuju untuk berinvestasi. Namun Dojung justru lebih tertarik dengan si topi merah itu. Melihat amplop yang dia pegang menandakan si topi merah bekerja di perusahaan bernama PowerShare. Karena penasaran, ia pun mencarinya dan ternyata pria itu direktur perusahaan investasi PowerShare bernama Mason. Besoknya ia mencarinya, menemukannya lagi asik nongkrong di kafe. Yah, dia sedang menonton pertandingan catur antara juara dunia Garry Kasparov dengan superkomputer IBM bernama Deep Blue. Yah, di tahun itu pertandingan ini sangat booming guys ya. Dan Dojung sadar kalau Mason menonton itu untuk menentukan keputusan apakah ia layak berinvestasi di perusahaan IBM. Teringat saat itu, saat ia masih dalam wujud Hyunwoo dan melihat hasil pertandingan tersebut. Ia pun menantang Mason untuk berjanji meluangkan waktu untuknya jika ia menebak benar, di mana Deep Blue pasti mengalahkan Garry Kasparov. Jadi Mason harus segera berinvestasi pada IBM sebelum pertandingan itu berakhir. Jelas saja Mason tak percaya dengan tebakan anak muda ini, apalagi para ahli sudah memprediksi kalau Garry Kasparov pasti akan menang. Dojung sih tak peduli dengan penjelasan itu, menulis alamatnya di tisu karena Mason pasti akan mencarinya saat pertandingan berakhir. Tak berapa lama Deep Blue benar-benar menang, membuat Mason terkejut. Sayangnya alamat tadi luntur terkena air sehingga ia terpaksa mencari Dojung. Tapi Dojung tiba-tiba muncul karena sudah menunggu hal itu. Alhasil mereka pun akrab, saling bercerita tentang investasi dan Dojung meminta bantuannya untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Singkatnya, Son Yang memprediksi harga yang harus dikeluarkan untuk membeli Hando Steel adalah 500 juta dolar. Membuat kakek dolar stres karena jika membelinya mereka tidak punya sisa uang untuk diputar. Masalahnya perusahaan saingan mereka malah ingin membeli Hando Steel juga. Namun setelah menghitungnya baik-baik, apalagi Hando Steel punya banyak hutang, kakek dolar menyuruh anak pertama mengurus itu. Wajib membeli Hando Steel, tapi dengan uang 300 juta dolar saja, bagaimanapun caranya. Sedangkan Dojung yang baru balik dari Amerika segera memberi oleh-oleh kepada neneknya, membuat mantu pertama ini iri atas pencapaian Dojung. Nah, selesai rapat, Dojung pun naik ke atas memperhatikan wajah kusut om-omnya yang terus ngeluh karena diberi misi tak masuk akal. Kedatangan Dojung pun membuat kakek dolar sangat senang, tapi sepertinya ia menyembunyikan perihal rencana pembelian Hando Steel itu. Sedangkan anak kedua di bawah mulai kepanasan melihat keakraban Dojung dengan sang pendiri. Apalagi mereka tahu kalau Dojung menukar seluruh uangnya dengan dolar. Yakin kalau Dojung pasti merencanakan sesuatu. Hal itu membuat anak pertama mulai terhasut, bertanya kepada Lee, apakah ia sudah tak dianggap oleh sang pendiri sehingga diberi misi tak masuk akal seperti itu. Namun Lee menjelaskan kalau misi itu bukan untuk menjatuhkannya, tapi sang pendiri sepertinya memberi kesempatan. Jadi anak pertama harus berjuang mendapatkan Hando Steel bagaimanapun caranya. Lee pun menyampaikan keluhan tadi kepada sang pendiri yang mulai kesal dengan anak-anak tidak jelasnya itu. Andai saja Lee yang cepat tanggap ini menjadi anaknya, mungkin ia sudah tak khawatir dengan perusahaannya. Tapi yang membuatnya penasaran sekarang adalah cucu ajaibnya, si Dojung, menyuruh Lee untuk menyediakan mobil dan mengantar Dojung ke kampus. Padahal sebenarnya kakek dolar melakukan itu untuk mengawasi gerak-gerik Dojung. Dojung sendiri sadar akan hal itu, makanya meminta diturunkan di gerbang kampus saja. Ya, ini hari pertama ia masuk kampus, sehingga anak-anak pejabat lain mengajaknya bergabung ke klub bergengsi. Dojung sadar kalau itu adalah klub anak-anak yang taunya menghabiskan harta orang tua, dan Song Jun, sepupunya yang tak beres itu, alumni klub itu juga. Dojung sih tak berminat gabung, tapi daripada ribet, terpaksa mengiyakan saja. Karena tujuan pertamanya masuk kampus itu adalah mendekati Seo, yang sadar kalau Dojung adalah pria yang melihatnya nangis waktu itu. Jelas saja Seo kesal karena tampan Dojung saat itu seperti meledeknya yang menangisi idolanya. Apalagi tahu bahwa Dojung adalah cucu keluarga Son Yang. Yakin bahwa Dojung pasti seperti anak tajir yang lain yang hanya berlindung di balik ketek keluarga kayanya. Namun Dojung berusaha menunjukkan siapa dirinya, mengajak Seo makan, berjanji akan memberikan prediksi akan jadi apa idola Seo ke depan. Ya, karena keluarga Son Yang terkenal punya kuasa dan bisa memprediksi sesuatu di masa depan, Seo pun nurut. Padahal malamnya ia sudah berusaha dandan cantik, seolah-olah menunjukkan kalau ia juga tertarik kepada Dojung. Dojung pun bingung karena Seo yang dikenalnya di masa depan adalah Seo dengan penampilannya yang kolot. Nah, saat masuk, Dojung membocorkan kalau idola Seo itu akan debut kembali 4 tahun yang akan datang, tepatnya di tahun 2000 musim panas.
tapi akan menjadi penyanyi solo, bukan dengan boybandnya. Hal itu tentu membuat Seo sangat senang, tapi yang lebih penting bagi Dojung sekarang, mengajaknya makan bersama. Namun sebenarnya, ia hanya ingin mengajaknya ke klub anak tajir tak penting itu. Seketika wajah Seo kecewa, karena sejak awal ia sudah tak suka dengan perkumpulan tersebut, meskipun ia layak berada di sana, karena dia sebenarnya adalah anak wakil jaksa. Di luar, orang yang selalu mengantar Dojung mulai melaporkan hasil pengawasannya, tapi Dojung jelas selalu memperhatikan gerak-geriknya. Tiba-tiba Seo menghampirinya, protes mengapa diajak ke sana. Karena menurutnya perkumpulan freak itu mereka jadikan ajang kepentingan untuk mendapatkan jabatan atau keuntungan setelah lulus nanti. Layaknya kumpulan penjahat kecil yang nantinya sebagai pelaku nepotisme karena mendapatkan privilege. Namun Dojung berpendapat lain, kalau sejak lahir mereka sudah dapat privilege sebagai anak orang penting, termasuk Seo yang bisa lolos di kampus terbaik Korea. Karena mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa banyak belajar berkat kekayaan orang tuanya tanpa harus berpikir mencari nafkah seperti anak-anak miskin di luar sana. Ya, sepertinya Dojung ada maksud lain dari PDKT-nya kepada Seo. Di lain sisi, Lee melaporkan kepada kakek dolar kalau Dojung sudah beradaptasi di kampusnya. Hanya saja kakek dolar ini ingin tahu apa yang difikirkan cucu ajaibnya itu terkait dengan uang 24 miliar won-nya. Singkatnya, Hando Steel benar-benar bangkrut, di mana negara memberikan kesempatan para pengusaha untuk melakukan akuisisi. Anak pertama pun mulai bergerak, tapi ia tak bisa apa-apa dengan modal 300 jutanya, karena ada perusahaan lain yang menawar sebesar 500 juta. Membuatnya sangat terkejut, karena itu perusahaan investasi asing. Yah, dialah Mason, melalui perusahaan power share-nya, benar-benar ingin mengakuisisi Hando Steel sebesar 500 juta. Yah, kemunculannya membuat gempar. Selain karena dia perusahaan asing, juga karena 500 juta itu cukup mahal, mengingat Hando Steel sudah bangkrut dan memiliki banyak hutang. Hal itu membuat anak pertama yang bego ini terbingung-bingung, padahal kakek dolar sendiri sudah mengerti bahwa kemunculan Mason itu hanya sebagai pion. Yakin kalau ada orang besar di belakangnya yang tak ingin membiarkan Son Yang mendapatkan Hando Steel. Besoknya, bagaimanapun sibuknya Dojung, ia ternyata selalu menyempatkan diri untuk melihat keluarganya dari jauh. Bahkan selalu ingin menolong ibunya yang sudah tua. Sedangkan anak pertama yang masih terbingung-bingung ini meminta Kim untuk mengawasi Mason. Ya, Mason memang hanya pion, di mana orang yang mengendalikannya ternyata adalah Dojung. Mason sendiri sebenarnya bingung mengapa Dojung sangat ingin membeli Hando Steel yang menurutnya tak punya masa depan itu. Apalagi membelinya dengan harga mahal. Bukannya Son Yang adalah perusahaan keluarga Dojung. Namun saat mendengar Dojung berkata kalau dia tak mau Hando Steel dibeli Son Yang melalui anak pertama, Mason seketika sadar ternyata bocah ajaib ini benar-benar ingin merebut Son Yang. Dojung hanya tersenyum, yakin akan merebut Son Yang dari tangan pewaris yang tak layak mengurusnya itu, dan bersambung.